Selamat pagi semuanya buat anak-anak kami. Oke, kita tunggu ya sekitar 3 ya sampai 5 menit ke depan ya, karena masih banyak khususnya apalagi anak SMP yang baru selesai devotion ya, jadi mungkin telat bergabung. Ya, Pak Arus suara saya kedengeran ya? Cek mic, anak-anak suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Oke, apakah Dr. Vincent Nazara sudah bergabung bersama kita di sini? Sudah, Bu. Di Kingston. Ya, puji Tuhan. Oh, ada Stephen ya sebagai operator ya. Oke. Kita tunggu beberapa waktu ya, sekitar 3 menit lagi. Bentar ya. Faroh, saya di situ boleh ya? Ini kayaknya error nih ini saya. Apa namanya? Tuh. Bolak-balik begini. Tes. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ibu. Saya dengan Dr. Vincent. Mungkin di bawah Ibu Kiki sedang ini, Pak, device-nya sedang bermasalah. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu kata. Sudah ready. Jadi ini kerjaan yang dikasih Bu Agatha nih, bikin deg-degan ini. Saya, Pak. Ini didiskusikan oleh guru-guru semua kok, Pak. Bukan saya. Ya. Pagi, Pak Victor Pak. izin bentar ya. Oh, Saya Victor. ada kendala. Selamat pagi, Pak. Pagi. Aduh, senang sekali nih Nando Bapak bisa ya? berbagi ya. Selamat pagi, Pak. Pak Victor, pagi Pak Nando. Siap. Oh, selamat pagi Ibu Agatha. Wah, keren-keren semua nih. Ini device-nya lagi bermasalah, jadi mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Gimana Pak? Sehat, Pak? Kemarin itu Pak Kris ya, yang dari Sehat ya? Betul, dari Apotek Sehat. Iya. Kemarin Pak Kris. Sempat dia WA saya kemarin. Siap.
mantap Pak Dokter. Besok masih ada itu lagi dari orang tua ya? Masih Pak, masih dari Bapak Pendeta. Oh iya, wow. Iya. Jadi memang saatnya orang tua berbagi kepada anak-anak Pak. Inspirasi Betul mereka. sekali. Kalau selama ini guru yang mengajar, sekarang orang tua yang menginspirasi anak-anak. Amin, amin, amin. SMA juga ikut ya ini. Oh SMA ya? Oh iya. Ya, halo, selamat pagi Pak Dokter. Pagi Ibu Esther, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Pak dengan kita berbagi pagi ini. Iya, Iya. terima kasih sama-sama. Ya, ini dihadiri anak SMP dan SMA ya Pak. Jadi mau mendengarkan juga pengalaman dari Pak Dokter secara langsung, sekaligus juga memotivasi ya Pak untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Betul. Kasus betul makin sekali. meningkat nih. Ini Gunung Stoli lagi banyak peningkatannya. Iya. Dan apa ya, udah mulai abai di pasar, di mana-mana itu protokol kesehatan kurang diterapkan sama masyarakat saat ini. Iya, betul. Supaya anak bisa paham kenapa penting sekali ya, jangan menekan penyebaran COVID ini. Jadi apa harusnya juga apa guru-guru sama murid-muridnya kalau bisa diikutkan untuk acara vaksin, itu sangat bagus sekali. Maaf ya Bu, aku terima telepon dulu, ini ada. Silakan Pak, silakan. Halo. Cek mic, ya Esther, suara saya kedengeran? Kedengaran Bu, jelas. Kedengeran ya. Ya, sorry saya agak lama karena ganti device, ternyata device-nya Pak Arud juga nggak ada kamera. Jadi saya kembali ke device saya sendiri. Selamat pagi Bu Kiki. Halo pagi, maaf dokter. Ini ada kendala teknis, jadi agak lama, minta maaf. Apa-apa. Ya, oke. Ya, anak-anak kami sekalian ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan ikut kembali ya, mengikuti kegiatan talk show begitu ya. Nah, hari ini bintang tamunya sangat spesial ya. Kita tahu bahwa Dr. Vincent ini salah satu dokter yang sangat-sangat sibuk ya, apalagi di masa pandemik ini begitu. Jadi suatu kehormatan ya buat kita semua. Ya, Dr. Vincent bersedia meluangkan waktu ya untuk berbagi bersama-sama dengan kita. Gitu. Thank you dokter ya sudah mau hadir dan bergabung bersama anak-anak. Puji Tuhan. Oke. Ya. Oke dokter ya, anak-anak, Bapak Ibu semua, kita akan awali kegiatan kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Kami percaya ada berkat yang akan Tuhan bagikan kepada kami lewat talk show hari ini bersama Dr. Vincent Tuhan. Dan biarlah anak-anak ini semuanya betul-betul menyiapkan hati mereka dan mau fokus Tuhan. Menerima setiap pembelajaran Tuhan, setiap berkat yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka lewat kegiatan ini Tuhan. Ini kami Tuhan, kami juga berdoa kepada Dr. Vincent, biarlah Tuhan yang mengurapi beliau Tuhan, untuk boleh terus menyampaikan segala sesuatu dalam hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ini dokter sepertinya anak-anak dan kita semua sudah tahu ya, ini profesinya dokter ya pasti dokter begitu ya. Bajunya aja udah kelihatan gitu ya. Oke. Nah, tapi kita mau bertanya nih dokter ya, kira-kira mengapa ya dari semua banyak profesi itu akhirnya memutuskan dan memilih menjadi seorang dokter? Boleh cerita nggak dokter? Oke, pertama dulu saya ucapkan terima kasih ya untuk kepada SMP dan SMA Lentera yang mengundang saya di acara ini dalam rangka culminating activity ya,
SMP dan SMA Lentera. Agak tersentuh saya kemarin waktu lihat brosurnya dikatakan kisah inspiratif. Aduh, terlalu besar itu buat saya. Jadi sampai saya dalam hati, waduh ini nggak cocok nih buat saya kalau saya yang inspirasi anak-anak. Karena mungkin saya nggak seperti inspirator yang lain. Jadi mungkin kata yang lebih tepat ya sharing pengalaman hidup mungkin ya. Mungkin itu yang lebih tepat menurut saya. Kalau dikatakan kisah inspiratif mungkin jauh dari yang diharapkan. Kita hanya berbagi pengalaman, berbagi motivasi aja. Kalau soal inspirasi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMP Lentera yang lebih banyak menginspirasi anak-anak kita semua. Pertama sekali dulu saya mengucapkan salam buat anak-anak semua SMP dan SMA. Selamat pagi untuk anak-anak SMP dan SMA Lentera. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dr. Vincent. Selamat pagi semuanya. Saya memilih profesi ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Ini sebenarnya sesuatu profesi yang menurut saya sangat banyak membantu orang, terutama pasien-pasien. Jadi seperti Bapak dan Ibu guru di Yayasan Lentera banyak membantu anak-anak, saya juga banyak membantu pasien-pasien. Makanya itulah yang menginspirasi saya untuk memilih profesi ini, Bu Kiki. Kemudian satu lagi yang membuat saya menjadi seorang profesi medis sebagai seorang dokter. Karena saya lihat profesi dokter itu dimanapun bisa melakukan pelayanan. Di dalam rumah, di luar rumah, di rumah sakit, di mana. Bahkan kata guru saya, profesi dokter itu bisa melayani sampai di kolong jembatan. Sehingga buat saya itu membuat mulia sekali pekerjaan ini. Nah, ini berawal dari mimpi dan akhirnya menjadi kenyataan menjadi seorang dokter. ya itulah dia. Jadi profesi dokter ini juga banyak tantangannya, Bu Kiki. Terutama kami yang saat ini lagi mengalami pandemi ya, pandemi COVID-19 ya. Tantangan hidup saya selama profesi dokter ini adalah saat ini. Selama saya sekolah, selama saya pendidikan dan selama saya bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum dan dokter, pandemi inilah yang membuat saya tantangannya luar biasa ya. Mengapa dulu waktu saya kuliah penyakit COVID-19 ini tidak ada. Jadi saya harus belajar lagi dengan teman-teman, dengan guru-guru saya, dengan buku referensi buku, saya harus belajar lagi. Kemudian ini pandemi ini menguras tenaga, pikiran, kemudian juga biaya ya, yang besar. Dan sebagai profesi dokter yang ada di garda terdepan, yang langsung berhadapan dengan pasien, ada rasa ketakutan, ada rasa cemas. Ya, apalagi kami kalangan dokter ini udah lebih dari 100 orang yang meninggal dunia di Indonesia. Jadi ya itulah tantangan yang terbesar selama saya menjalani profesi ini. Jadi guru-guru saya kan kuliah di UGM, guru-guru saya ada yang meninggal dunia. Ya, jadi saya sendiri ada rasa cemas, ada rasa was-was. Makanya protokol kesehatan lah jawabannya sampai saat ini. Walaupun ada obat, itu hanya bagian dari usaha yang kita lakukan. Tapi tidak ada jaminan bahwa obat yang dimaksud
bisa menyembuhkan 100%, tetapi protokol kesehatan bisa akan membuat kita keluar dari pandemi. Kadang cara saya sendiri sebagai seorang dokter spesialis mengatasi kondisi ini, ya saya waktu dulu sekolah ada namanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi dimanapun sebelum kerja saya harus berdoa. Saya yakin dan percaya walaupun virusnya ada di samping saya, tapi kalau Tuhan berkata semuanya bisa diatasi, ya saya bisa selamat dari virus ini. Jadi prinsip saya dalam merespon kondisi pandemi ini adalah berdoa dan bekerja. Dan kedua yaitu protokol kesehatan. Saya jadikan sebagai pola hidup sehari-hari. Jadi keluar dari rumah tetap pakai masker. Selalu ada hand sanitizer di dalam kantong dan berusaha untuk menghindari kerumunan orang. Saya harap juga kepada anak-anak kami, SMP dan SMA Lentera, berbuatlah itu. Karena sekarang terutama di Gunung Stoli ini, angka peningkatan COVID-19 sudah bertambah banyak. Ya. Jadi ayo kita laksanakan protokol kesehatan yang membuat kita bisa keluar dari pandemi ini. Ya. Itu Bu Kiki dari saya. Anak-anak kami. Terima kasih Dok. Oh iya. Ada apa lagi Bu Kiki? Silakan Dok. Silakan Dokter. Saya anak-anak kami untuk SMP dan SMA, saya berdiri atau duduk di sini, saya senang sekali sebenarnya. Buat saya ini bukan secara kebetulan, tapi ini pasti ada rencana Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kita tidak akan terjadi kalau bukan karena kehendak Tuhan. Dan hari ini saya duduk di depan anak-anak semua dan bapak-bapak dan ibu guru adalah kehendak Tuhan juga. Perjalanan hidup untuk mencapai dokter spesialis penyakit dalam bukan sesuatu yang gampang. Karena latar belakang keluarga yang menurut saya tidak memungkinkan sebenarnya. Ya, saya kebetulan hidup dari keluarga yang sederhana sekali. Saya lahir di Laheva, SD sampai SMA juga di Laheva, Bu Kiki. Ya, saya SD swasta Daya Baru Katolik di Laheva. SMP negeri di Laheva, SMA juga di Laheva. Beda dengan anak-anak kami, udah bisa sekolah di Gunung Stoli. Wah, itu luar biasa buat saya. Dulu saya punya keinginan yang paling besar untuk sekolah di Gunung Stoli, tapi orang tua tidak mampu untuk membiayai. Jadi anak-anak bersyukur saat ini udah bisa sekolah di SMP Lentera, salah satu favorit di Gunung Stoli ini, udah luar biasa. Ya, saya lahir dari bapak seorang guru SD PNS dan ibu dari tidak pernah sekolah. Ibu saya tidak pernah sekolah, ya, tidak pernah mengenyam pendidikan. Bayangin itu. Dan bapak saya adalah seorang guru. Kami 8 orang bersaudara. Dan saya anak terakhir, anak ke-8. Ya, jadi anak bungsu, anak terakhir. Untuk menambah kebutuhan hidup kami, ya saya cerita aja ya Bu Kiki, nggak ada masalah kan. Jadi buat anak-anak semua, saya hidupnya dulu mungkin lebih parah dari kehidupan anak-anak kami SMP dan SMA, ya. Ibu saya untuk menambah kebutuhan hidup harus berkebun, berladang, dan kami memelihara ternak babi. Wah, ini dulu di Laheva kami begitu. Jadi pulang sekolah, istirahat, habis itu pergi ke ladang, ambil kayu, ambil makanan babi, kemudian
sorenya baru mulai belajar. Ini sekarang anak-anak banyak waktu sebenarnya untuk istilahnya belajar. Lain kami dulu, harus ke kebun, harus ke ladang. Ya, dulu waktu kami SD dan SMP, kami belum punya TV. Jadi ya waktu belajar itu malahan lebih banyak daripada sekarang. Anak-anak lebih cenderung nonton film Korea. Kalau saya dulu nggak ada film Korea, jadi TV aja nggak ada. Memang kebetulan di Lahirwa waktu SMP, SMA, SD SMP saya belum ada jaringan TV juga. Kemudian waktu saat SD, listrik kami itu dari jam 6 sore baru nyala. Nah, dan matinya jam 12 malam. Jadi lewat jam 12 saya nggak bisa belajar. Nah, bagaimana caranya? Saya harus nyalakan lampu lampu kecil yang dikasih sumbu. Nah, saya belajar pakai itu kalau ada tugas yang belum selesai sampai jam 12 malam. Nah, waktu waktu SMP, mulailah dia dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dulu juga waktu saya SD, SMP, SMA, belum ada HP. Wah, itu. Jadi anak-anak sekarang luar biasa. Satu anak udah ada HP, waduh. Tolong dipakai untuk benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, untuk belajar yang lebih baik, untuk mencari inspirasi, bukan mencari apa film Korea Penthouse, apa film banyak sekali saya lihat sekarang. Jadi mendingan buka Google kata-kata motivator, siapa motivator Indonesia. Saya lebih suka itu dulu. Ya, waktu saya setelah megang HP. Saya megang HP itu saat kuliah kedokteran, Bu Kiki. Jadi SD sampai SMA saya nggak punya HP. Ya. Waktu SD itu buat anak-anak kami ini cerita curhat nih ya. Jadi tolong buat refreshing aja buat anak-anak kami. Ada kejadian yang tidak bisa saya lupakan ya buat anak-anak kami waktu saya SD. Ya. Jadi waktu saya SD itu Kabupaten Nias bikin Jamurai Pramuka di Lahirwa tempat saya. Jadi kan kalau namanya pramuka harus pakai baju pramuka dong ya. Jadi saya minta sama bapak saya untuk membeli baju pramuka. Harganya hanya 15.000. Ya, bayangin itu. 15.000 tapi bapak saya tidak mampu untuk membelinya. Sedih sekali rasanya. Jadi bersyukurlah anak-anak kami sekarang. Kalau orang tua masih bisa mampu untuk menyanggupi sekolah di SMP dan SMA Lentera, bisa beli baju Anda. Saya untuk beli baju pramuka waktu saat SD, orang tua saya aja tidak bisa. Ya, ada lagi yang waktu saya SMP, selesai saya SMP, saya pengen sekali SMA di Gunung Stoli ini. Itu yang saya bilang tadi. Pergumulan pengen sampai nangis saya sama bapak saya. Bagaimana lah Pak kalau saya mau sekolah di SMA di Gunung Stoli. Favorit saya dulu SMA Saverius. Karena SMA Lentera dulu belum ada waktu saya itu. Tetapi kembali saya menerima kehendak Tuhan lagi. Bahwa saya harus sekolah di SMA di Lahirwa. Karena orang tua tidak mampu untuk bayar asrama untuk masuk sekolah di SMA di sini di Gunung Stoli. Jadi ada kalanya memang kita harus mengalah pada keadaan, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa apa-apa. Justru membuat cambuk kepada kita bahwa kita harus bisa melawan semua keadaan itu dan menjadi pemenangnya. Ya, waktu saya SMA, ya anak-anak perlu saya kasih tahu, enggak seperti kalian diantar pakai mobil, diantar naik sepeda motor. Waduh, kalau saya jarak sekolah saya dengan rumah itu 4 kilo Bu Kiki. Dari rumah sampai sekolah saya 4 kilo. Kalau bolak balik 8 kilo sehari. Saya jalani itu Bu Kiki. Dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA di Lahirwa. Ya. Kalau hujan bisa dibayangin. Sampai sepatu itu udah bau-bau kena air hujan. Dan saya jalani itu 2 tahun. Ya.
Baru kelas 3 saya dapat sepeda bekas dari abang saya. Perjalanan hidup memang kadang kita membuat tertegun bahwa kita bisa seperti ini karena berkat Tuhan. Ya. Satu lagi yang saya masih ingat juga, waktu SMA saya pengen les. Teman-teman saya yang mampu mereka les matematika, les fisika, les kimia. Saya bilang sama bapak, saya mau satu aja les matematika karena kemampuan saya memang kurang di bidang itu. Karena saya sukanya kimia. Kalau kimia, ya saya agak sedikit bisa lah, jadi nggak perlu les. Tapi matematika saya agak kurang, jadi saya belajar. Tapi biaya lesnya Bu Kiki 25.000 satu bulan waktu itu. Saya masih ingat. Dan kembali saya galau lagi karena bapak saya tidak mampu membayar 25.000 sebulan itu. Bayangin lah kehidupan keluarga kami saat itu. Jadi kalau anak-anak sekarang mengatakan, oh Dr. Vincent jadi spesialis karena bapaknya kaya. No. Orang tua saya tidak kaya. Ya. Orang tua saya tidak hebat. Ya. Seperti mereka keluarga sederhana, jauh dari kata cukup. Buktinya 25.000 satu bulan tulis saja orang tua saya tidak mampu. Ya. Dari segi prestasi memang tidak malu-maluin Bu Kiki. Sejak kelas 3 SD sampai SMA itu saya juara kelas. Juara kelas dalam tanda kutip juara di kampung. Belum tentu kalau dibawa di Seberang bisa jadi juara seperti itu. Nah, kemudian waktu saya SMA, saya ngambil jurusan IPA. Kembali saya galau lagi waktu SMA itu. Mengapa? Saya pengen sekolah tinggi, tapi selama 3 tahun saya sekolah, tidak pernah praktikum fisika, kimia, biologi. Saya juga bingung, ini kok SMA saya nggak pernah ngajak praktikum ya? Apa alatnya yang tidak ada? Atau gurunya bagaimana? Saya juga bingung. Tapi ya udah, saya bahwa enjoy aja dan saya tidak membuat saya malahan berleha-leha, tidak. Saya pesan buku dari abang saya dari Jakarta, dari Medan, kirim ke saya baca sendiri. Saya belajar sendiri. Kebetulan waktu itu nggak ada handphone, jadi nggak ada pegangan selain daripada buku. Ya, jadi anak-anak kami semua, waktu saya SMA, mungkin anak SMA Lentera juga, saya kadang merasa malu Bu Kiki. Kalau pas libur itu anak-anak dari Seberang pada datang ke Laheva. Datang petendeng masuk gereja, masuk ke pasar itu. Kadang saya merasa malu, merasa inferior ya. Karena saya itu SMA kampung. Istilah kami di Laheva namanya SMA Go'o. Karena memang sekitar SMA-nya itu banyak rumput, jadi nggak terurus, itulah profil SMA saya. Tapi saya tidak berkecil hati untuk itu. Saya tetap pengen menjadi yang terbaik lah. Jadi saya bilang sama anak-anak kami SMA sekarang, Anda pasti bisa. Ya. Asalkan kamu tekun dalam doa dan terus berusaha. Saya aja SMA Go'o, SMA di Laheva, tapi saya bisa jadi dokter spesialis penyakit dalam. Apalagi Anda-Anda yang SMA di Gunung Stoli, SMA Lentera lagi, yang punya pendidikan luar biasa. Jadi jangan berkecil hati, ya. Anda bisa asalkan tetap berusaha, ya. Saya juga setelah SMA saya menganggur 1 tahun. Ya, Bu Kiki, saya menganggur 1 tahun karena orang tua tidak mampu untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya diminta ikut sekolah kedinasan. Dulu itu ada APDN, saya ikut STAN. Saya ikut ujian itu Bu Kiki, saya ikut semuanya itu. Tapi saya kalah. Mengapa? Saya juga bingung. Kok soal-soalnya pakai IPS, bikin buku besar, saya bilang waktu saya sekolah di SMA nggak ada ini. Akhirnya saya kalah dan saya harus mengalah. Saya bilang sama bapak saya nganggur 1 tahun. Nganggur 1 tahun, barulah saya mulai kuliah. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta.
Mungkin alumni UPH mungkin tahu lah. Waktu itu saya kuliah di dekat Grogol. Ya. Dan waktu saya kuliah kedokteran tahun 93, uang pembangunannya hanya 8 juta. Uang pembangunan. Dan itu dari tas pen bapak saya, dari pensiun. Kalau enggak mati, nggak bisa sekolah saya kalau bapak saya nggak pensiun. Saat-saat kuliah, saya mengalami kegalauan lagi. Tempat saya dengan tempat kuliah jauh sekali. Tempat saya di Manggarai, mungkin orang yang pernah kuliah di Jakarta di Manggarai, dan saya harus kuliah di Grogol. Bisa sampai 2-3 kali ganti angkot. Saya harus pagi-pagi masak nasi, mandi, kemudian naik angkot jam 6. Kalau enggak, macet, bisa terlambat di sekolah. Mengapa? Saya tidak mampu lagi untuk kos dekat sekolah. Ya. Jadi tetap saya jalani itu. Kegalauan berikutnya waktu kuliah, bapak saya mengatakan, kamu mau kedokteran? Saya bilang, iya Pak. Saya nggak ada uang. Jadi bagaimana? Saya bilang, jatahmu hanya 100.000 per bulan. Waduh, bagaimana kuliah kedokteran di Jakarta hanya modal 100.000? Saya bilang, oke Pak. Ini kegalauan ini, jangan cuma galau anak-anak kalau ada masalah, tapi berusaha untuk bangkit. Bagaimana saya meresponnya? Saya pernah jadi pengamen. Saya mengamen di bus angkut. Kalau saya pulang dari Grogol menuju ke arah Manggarai, saya turun di daerah Menteng. Dari situ saya bawa gitar kecil saya. Ya, memang sedih kalau diikuti. Saya mengamen bersama dengan orang Nias, teman saya di sana. Saya mengamen. Pulang, apa keuntungannya? Bebas di ongkos angkot, malahan dapat duit, bisa beli teh botol sama ya kisah-kisah waktu sekolah begitu. Jadi saya harap anak-anak ini menginspirasi kalian semua ya. Kemudian apalagi yang saya lakukan, karena duit hanya 100.000 per bulan dari bapak saya. Saya jual itu sepatu. Sepatu itu saya ambil dari teman-teman, ada bilang jual sepatu aja Vincent kalau nggak ada uang kuliah. Jadi door to door dekat asrama, ada kos-kosan di daerah Grogol itu, saya dari rumah ke rumah jualan dengan teman-teman saya. Kemudian saya jualan lagi dengan makanan-makanan tambahan, suplemen. Dan itu sangat membantu untuk keringanan uang kuliah saya. Soalnya saya kuliah di swasta. Lebih daripada itu saya minta sama saudara bapak saya untuk biaya yang lain-lain. Jadi tamat dari dokter umum, saya mengalami kegalauan lagi. Apa itu? Saya menerima tawaran untuk kerja di Kalimantan atau di Jakarta dengan ya lumayan lah penghasilannya. Tapi kembali keluarga mengatakan kamu kerja kembali ke Nias. Buat saya itu berat sekali ya. Dari Jakarta saya harus kerja di Nias. Bukan di Gunung Stoli lagi. Di Lahewat. Tapi kembali lagi saya bilang, saya serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kalau memang itu kehendak-Mu, saya akan jalani. Sebab jalan Tuhan pasti yang terbaik. Dan terbukti memang. Saya 4 tahun di Lahewat kerja di puskesmas, ada tawaran beasiswa, saya ikut testingnya dan diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Jadi kita berusaha, tapi di atas usaha itu kita harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Ya. Gimana? Kemudian untuk anak-anak kami, ya, pesan saya kepada anak-anak kami SMP dan SMA, ada satu hal untuk meraih mimpi, meraih cita-cita ini. Ya. Ada satu kata tokoh yang saya pegang
Dan tokoh itu pernah ketemu saya. Saya sempat berjabat tangan dengan dia. Dia adalah pengarang buku Laskar Pelangi. Karena saya pernah tugas di Belitung Timur, saya pernah ketemu sama tokoh ini. Namanya Andrea Hirata, pengarang buku Laskar Pelangi. Apa yang dia bilang dalam bukunya? Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Artinya kita boleh bermimpi. Gantungkan mimpi, cita-citamu setinggi langit. Tetapi tetap rendah hati, serendah-rendahnya di Samudra Atlantik. Ya. Jadi saya mengagumi tokoh ini karena dia pengarang sebuah buku, menginspirasi sekali. Dan bukunya tahun 2015 saya tahu diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bukunya Laskar Pelangi sampai dibawa di film, saya udah pernah nonton filmnya dan sangat menginspirasi sekali. Satu lagi untuk pesan saya kepada anak-anak kami SMP SMA, ada seorang tokoh namanya Bong Chandra. Bong Chandra ini adalah seorang pembisnis, seorang pembicara, seorang motivator. Tahun 2010 dia dianugerahkan motivator termuda di Asia. Di Asia loh, bukan Asia Tenggara. Umurnya saat itu adalah 23 tahun. Tahun 2010. Apa dia bilang? Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah. Jadi, kalau anak-anak kami, SMP dan SMA punya mimpi, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Ayo kita capai bersama. Ya, karena yang ada hanya niat yang terlalu rendah, yang tidak mau maju untuk melangkah. Jadi saya salut. Dua kata inilah yang memotivasi saya untuk meraih mimpi, cita-cita saya. Jadi saya minta kepada anak-anak kami SMP dan SMA, jangan takut bermimpi. Bermimpi untuk menjadi yang terbaik. Kemudian jangan takut kalah duluan. Jangan takut sama bayangan. Jangan merasa inferior dengan teman-teman yang dari seberang SMA, SMP di Medan, di Jakarta, di Padang. Enggak. Sama aja kok. Kita orang Nias sebenarnya bisa kalau difasilitasi. Buktinya saya SMA Go'o, SMA Kampung. Orang Nias banyak yang hebat. Lihat aja Prof. Yasona, ada lagi Profesor Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, ya, sepupu saya itu. Kemudian ada lagi dulu yang hebat Profesor Talizin Hudaha. Jadi ini luar biasa, ya. Untuk anak-anak kami khususnya ini untuk SMA kelas 12 yang mungkin akan selesai ya Ibu. Oh hanya sampai kelas 11 di sini ya. Jadi ya mungkin bisa berguna lah untuk anak-anak SMA. Kalau kalian melangkah di seberang, merantau di seberang, ada 5 yang perlu kalian hindari. Dan itu yang saya tanamkan dalam diri saya waktu saya merantau. Apa itu? Saya singkat dengan namanya ranjau perempuan. Ranjau perempuan itu R-nya rokok. Tidak boleh merokok. Kedua, alkohol. Tidak boleh minum alkohol. Ketiga, N-nya narkoba. Tidak boleh pakai narkoba. Keempat, judi. Ranjau. Dan kelima, perempuan. Ya, anak-anak kami SMA yang mau mungkin suatu saat akan merantau ke luar daerah Nias, ingat 5 ini. Anda menghindari yang 5 ini, Anda bisa akan selamat. Jadi saya perlu tekankan, banyak sekali anak-anak SMA sekarang, tanda kutip bukan SMA Lentera ya, mencoba-coba merokok. Ingat, rokok itu adalah pintu masuk narkoba. Ingat ya, merokok adalah pintu masuk narkoba. Kalau udah mulai merokok, akan masuk narkoba itu.
Jadi kalau sekolah di luar daerah, sekolah aja. Ingat yang 5 ini, nggak usah dulu. Jauh-jauh lah. Supaya kita bisa bisa sukses, ya, sehingga bisa aman untuk meraih kesuksesan. Jadi itu aja dulu Pak Bu Kiki, mungkin ada tambahan-tambahan lain nanti ya. Ya, terima kasih ya Dokter Vincent, luar biasa ya anak-anak. Saya percaya bahwa tidak hanya Ibu Kiki begitu ya, tapi kita semua belajar banyak ya. Dimana tadi waktu Dokter Vincent menyampaikan, bahkan waktu dia menerima ya ataupun mengumpulkan untuk menjadi dokter ya, ada satu motivasi ingin menjadi berkat ya, ada satu motivasi untuk melayani, sehingga kita semua anak-anak apapun menjadi cita-cita kalian, ayo gumulin dengan motivasi ingin menjadi berkat, sehingga ini terus boleh menguatkan selama menjalani profesi ya. Nah juga tadi saya ingat, tapi ini ada satu pertanyaan nih dokter, saya tertarik sekali ya. Saya lihat tadi sangat mustahil begitu ya, dari kampung kecil dengan segala keterbatasan ya, perekonomian dan sebagainya, bahkan tidak mudah ya. Menurut saya kuliah kedokteran itu sangat sulit. Bahkan saya punya sepupu yang hanya kuliah kedokteran 4 semester udah berhenti saking tidak sanggupnya begitu ya kuliah kedokteran, karena cukup satu jurusan yang cukup sulit begitu ya untuk dipelajari begitu. Tetapi dokter tidak menyerah. Nah saya penasaran, ada tidak satu perjalanan iman atau satu pengalaman spiritual itu yang menguatkan dokter sampai sekuat itu ya, effortnya luar biasa ya, tidak gampang menyerah. Kalau saya bilang tidak gampang menyerah. Padahal tadi papanya bilang, aduh jatah kamu cuma 100.000 begitu ya. Bahkan dukungan finansial tidak ada begitu ya. Bahkan luar biasa mau belajar jadi pengamen, jual sepatu dan sebagainya. Ini satu pengalaman yang buat saya itu luar biasa sekali begitu ya. Bahkan mungkin kita belum pernah mengalami itu begitu ya dokter. Ada nggak dokter satu hal yang betul-betul menguatkan dokter secara spiritual, saya harus terus maju dan percaya penyertaan Tuhan? Gimana dok? Ada cerita nggak di balik itu dok? Ya, jadi perjalanan hidup saya untuk bisa seperti ini, satu kata aja Bu Kiki, yaitu iman. Penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Itu aja yang saya tekankan sebenarnya. Apapun yang terjadi dalam diri saya yakin dan percaya itu tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Ya, jadi kadang saya sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia kita kadang mengalami tantangan kehidupan. Tetapi saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kunci saya waktu saya sekolah, kalau saya kerja namanya orat et labora. Tapi kalau saya waktu saya sekolah, prinsip saya berdoa dan belajar. Kalau saya udah kerja, berdoa dan bekerja. Waktu saya sekolah, berdoa dan belajar. Nah, berdoa itu saya implementasikan dengan cara menyerahkan diri saya kepada Tuhan secara total. Di situ saya kadang waktu saya kuliah mengalami tantangan, kadang nangis Bu Kiki. Aduh Tuhan, jauh dari orang tua. Bu Kiki, waktu saya sekolah, istilahnya? Malu untuk pulang kalau belum lulus. Kenapa? Tetangga udah tahu saya itu sekolah kedokteran, dan kalau saya gagal mungkin mereka ketawa, atau mungkin malahan orang tua saya yang meninggal karena serangan jantung karena saya. Dan saya tidak mau pulang dengan kegagalan Bu Kiki. Makanya terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, kasih kesempatan aku untuk berbuat, untuk bisa sukses di kedokteran ini. Ya memang berat Bu Kiki. Tapi satu perumpamaan yang saya tanamkan dalam diri saya waktu saya sekolah. Saya baca sebuah buku, karena saya hobi membaca Bu Kiki waktu saya sekolah.
Mungkin setelah saya dokter, karena sering memeriksa pasien, jadi waktu untuk belajar itu malahan kurang. Waktu saya sekolah, saya sering, kalau saya ke mall itu saya ke Gramedia, buka-buka buku psikologi, buka-buka buku inspirasi. Ada satu itu yang saya baca waktu itu, Bu Kiki. Dia bilang begini, pasir dalam kerang tidak pernah bekerja. Dia diam aja di dalam kerang itu. Dia mengikuti setiap proses, setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun. Tetapi lama-lama dia akan menjadi mutiara. Itulah yang menginspirasi saya. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen jadi pasir itu. Saya pengen hidup di dalam karang-Mu. Dan jadikan aku jadi mutiara itu. Simpel aja Bu Kiki buat saya. Jadi perjalanan hidup saya, waktu saya kuliah kedokteran umum, waktu saya kuliah spesialis, memang berat. Ya, saya jalani semua dan prinsipnya itu aja. Kadang sampai sekarang pun kalau saya mengalami masalah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ingat waktu pertama saya bilang kalau saya itu adalah pasir di dalam kerang, saya tidak akan bergerak sedikit pun. Saya akan jadi bagian dari kerang ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan membuat menjadi mutiara. Dan prinsip itu saya pegang sampai sekarang. Itulah perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Jadi dokter itu sekolahnya, waduh luar biasa Bu Kiki. Benar yang Bu Kiki bilang. Perjalanannya luar biasa. Ya. Apalagi saya SMA dari kampung Bu Kiki. Tidak pernah praktikum seperti yang saya bilang. Luar biasa. Tapi saya pengen maju, pengen belajar terus. Ya. Satu lagi yang saya minta sama teman-teman anak-anak kami. Waktu saya sekolah dulu, waktu kuliah ada namanya istilah SKS, sistem kebut semalam. Saya harap anak-anak kami hindarilah itu. Ada lagi istilahnya PMP, posisi menentukan prestasi. Itu dihindarilah itu. Ayo kita belajar apa adanya supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Jadi perjalanan hidup saya bersama Tuhan, itu yang saya lakukan. Sampai sekarang pun dalam kehidupan saya akan jalankan seperti itu, Bu Kiki. Ya, mohon maaf ya, saya agak... Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Saya percaya bahwa kisah dokter Vincent sangat menyentuh hati setiap anak-anak ya saat ini. Bahwa saya melihat dokter Vincent itu orang yang Tuhan berikan banyak bakat, talenta. Tetapi anak-anak dari kisah ini kita belajar bahwa Dokter Vincent dan harapannya kita semua begitu ya, percaya bahwa otoritas itu semuanya adalah otoritasnya Tuhan. Dan dalam otoritasnya Tuhan itu dia peduli dengan setiap pergumulan begitu ya, bahkan dengan rendah hati, dengan hati yang terus mau bersyukur, Dokter Vincent itu tidak lupa berdoa. Sekali lagi anak-anak, kadang kita sepele ya, kadang kita mengabaikan yang namanya doa begitu. Tetapi doa itu adalah alat kita yang utama begitu ya, seperti yang Dokter Vincent lakukan. Di dalam doa kita juga harus berjuang. Kayak Dokter Vincent bilang ya, dia mau dibentuk, dia mau taat, ya dia mau melewati proses. Sekalipun prosesnya agak gampang, gitu ya. Jadi anak-anak, ayo gitu ya. Ini kisah yang luar biasa. Saya pikir ini kisah inspiratif ya dokter. Jadi tidak salah sebagai narasumber begitu ya. Jadi ini bodoh dan saya percaya Bapak Ibu guru bilang itu juga. Kisah inspiratif dokter begitu. Jadi terima kasih ya sudah menginspirasi kita semua. Ya dokter, kita minta kesempatan siapa tahu ada anak atau guru yang mau bertanya ya dokter ya. Oh iya, boleh. Oke, ya anak-anak, Ibu Kiki buka satu pertanyaan dulu ya karena waktunya agak terbatas. Adakah Bapak Ibu guru atau anak-anak yang mau bertanya nih, masih penasaran dengan sesuatu ya yang masih perlu bisa dibagikan dari Dokter Vincent. Kalau ada silahkan ya. Apakah ada? Anak-anak atau Bapak Ibu guru juga boleh ya. Jadi bebas ya, silahkan. Apakah ada anak-anak kami mau bertanya atau Bapak Ibu guru?
Saya Bu Kiki. Oh ya, siapa? Nah, saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Oh, Ibu Melvin. Silakan Ibu Melvin. Ya. Ya, jadi saya mau bertanya Pak, dulu kan pas kuliah pasti banyak sekali kegiatan yang harus diikuti. Banyak tugas dan pokoknya banyak hal yang perlu dikerjakan. Apa strategi dokter pada saat itu untuk membagi waktu sehingga segala sesuatunya itu bisa terorganisir dengan baik dan dikerjakan juga tepat waktu? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Melvin ya. Saya kalau waktu sekolah ya, saya itu tidak bisa belajar kalau itu kan ada orang yang bisa belajar walaupun kiri kanannya gaduh ribut saya nggak bisa seperti itu. Jadi trik saya pertama, saya selalu fokus dulu pada topik atau pembelajaran. Jadi saya matikan TV, saya matikan handphone, tidak ada saya sendiri belajar sendiri. Karena saya tipenya kalau belajar, kalau bisa belajar, nggak bisa seperti yang lain. Mungkin kan ada tipenya itu baca 2 kali langsung nyantol. Kalau saya nggak bisa Bu Kiki, nggak bisa Bu Melvin. Jadi saya itu harus benar-benar belajar, memfokuskan satu hal itu. Kalau kadang saya di perpustakaan baca, nah, kemudian prinsip saya, kadang kalau ada teman, kok dia bisa ya? Itu yang kedua. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, prinsip itu yang saya pegang. Dan kemudian kalau saya belajar, Bu Melvin, saya itu membaca sambil meringkas. Memang agak repot. Karena kedokteran itu banyak hafalannya waktu zamannya saya. Saya nggak tahu sistem pendidikan kedokteran sekarang. Tapi zamannya saya itu banyak menghafal. Jadi saya membaca sambil meringkas. Jadi ringkasan saya itu dalam kertas-kertas kecil. Ya, saya kemudian kertas kecil itu saya bawa-bawa kemanapun sambil saya baca-baca untuk saya ulang. Karena waktu zamannya saya dunia kedokteran itu banyak hafalannya. Sambil saya hafal. Jadi metode saya yang saya lakukan membaca, meringkas, dan mengulang. Nah, bagaimana cara saya membagi waktu antara tugas di kuliah dan pekerjaan? Sebenarnya memang susah, tapi ya berusaha untuk dijalankan. Mungkin tidak bisa membuat semua orang senang, tapi minimal kita berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya ada acara keluarga, kita juga harus kuliah, ya kita harus kasih pengertian ke keluarga. Jarang saya untuk ikut acara keluarga zamannya saya kuliah, karena terbentuk pada waktu kuliah yang sangat-sangat complicated biasanya. Itu aja Bu Melvin. Saya. Terima kasih, dokter. Ya, thank you Bu Melvin buat pertanyaannya ya. Terima kasih juga buat Dr. Vincent. Jadi anak-anak, salah satu hobi Dr. Vincent ini yang saya lihat adalah hobi membaca, begitu ya. Jadi ini perlu kita tiru ya. Betul, beliau hobi membaca. Sementara anak-anak kami sekarang ini banyak banget, tidak salah ya. Tetapi ingat tadi Dr. Vincent bilang belajar melihat prioritas gitu ya. Akhir-akhir ini banyak anak-anak sibuknya di Instagram, TikTok, dan sebagainya gitu ya. Mungkin sosmed itu ya menghibur ya dokter ya, tapi jangan sampai itu yang menjadi prioritas begitu ya. Jadi anak-anak ayo kita tekuni nih. Hobi Dr. Vincent luar biasa, rajin membaca ya. Pemerintah juga lagi menggalakkan literasi ya, supaya bangsa kita ke depan lebih cerdas ya. Nah, oke. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi Bapak Ibu, anak-anak mohon maaf ya, tidak bisa lagi bertanya. Tapi dokter, ya saya mewakili seluruh guru-guru, mewakili anak-anak, kami bersyukur sekali bisa mengundang dokter ya, menjadi pembicara hari ini. Begitu luar biasa dokter, dipakai Tuhan begitu ya. Tidak hanya sekedar menceritakan profesi, tetapi juga bahkan bisa menyampaikan apa yang menjadi berkat, menguatkan dan memotivasi kami semua Bapak Ibu ya. Jadi dokter, terima kasih ya.
Nanti sebelum berfoto ya, kita minta semua anak-anak buka mic, Bapak Ibu guru, kita bilang terima kasih Dokter Vincent, Tuhan Yesus memberkati ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Dokter Vincent. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih anak-anak kami SMP dan SMA Lentera. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua ya. Ya, terima kasih dokter. Kami berdoa supaya dokter tetap kuat ya, sekalipun mungkin sekarang pandemi ini banyak banget omongan-omongan miring ya tentang dunia kesehatan, tapi kami percaya dokter hatinya kuat dan terus melayani Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga, anak-anak juga diberkati Tuhan ya, supaya anak-anak juga mengikuti dan mengikuti dokter ya. Gitu. Oke dokter, terima kasih. Amin. Dokter. Bisa minta tolong Pak Nando atau Bu Esti ya, kita berfoto dulu ya. Apakah bisa nih Pak Nando kali ya? Pak Nando bisa minta tolong foto kita Pak? Pak Nando lagi interview Bu. Oh gitu, Ibu Agatha bisa ya Ibu? Nah Ibu Agatha nih bisa. Oke Bu, bisa ya. Oke, thank you Bu Agatha. Fajar. Masih aba-aba Ibu Agatha ya. Bisa, Bu Melvin bisa nggak Bu? Bu Melvin bisa, Bu Melvin? Bisa Bu. Oke, puji Tuhan. Siap. Biar hilang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Halo Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu, anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa dokter. Mungkin di pertemuan berikutnya. Amin. Ya. Dan Yesus memberkati. Kita bisa lihat ya anak-anak ya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati dokter. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Guru, terima kasih anak-anak kami semuanya ya, SMP, SMA Lentera. Jadilah yang terbaik ya, oke? Oke dokter. Udah, 3. Ini culminating.